Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Kapten masa depan Manchester United, Scott McTominay menjadi penentu kemenangan Manchester United atas Aston Villa. Penampilan McTominay di laga tersebut mendapatkan pujian dari manajer interim Setan Merah, Ralf Rangnick. Manchester United menghadapi Aston Villa pada babak ketiga FA Cup 2021-2022, Selasa 11 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Bermain di Old Trafford, United menang dengan skor tipis 1-0. Scott McTominay berhasil membobol gawang Aston Villa pada menit ke-8. Dia mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan umpan lambung gelandang asal Brazil Fred. Berkat hasil ini, Manchester United lolos ke babak keempat Piala FA. United dijadwalkan akan bertemu dengan Middlesbrough di Old Trafford pada awal Februari. Setelah pertandingan, Ralf Rangnick melayangkan pujian kepada Scott McTominay yang menurutnya telah menampilkan performa bagus dengan mencetak gol kemenangan Manchester United. Dia adalah pemain dari akademi, energinya luar biasa. Dia sekarang juga mulai mencetak gol dan juga dengan beberapa keterampilan kepemimpinan, kata Rangnick kepada BBC Sport. Pujian Rangnick untuk McTominay tak berhenti di situ. Pria asal Jerman tersebut juga meyakini McTominay punya kapasitas untuk menyandang bak kapten di dalam tim pada masa depan. Saya tidak akan terkejut jika dalam beberapa tahun dia akan menjadi kapten Manchester United, ungkap Ralf Rangnick. Sadis, para gelandang Manchester United saat ini dicap cuma punya standar tim degradasi. Mantan pemain Manchester United, Paul Parker, menilai bahwa para gelandang yang dimiliki Setan Merah saat ini hanyalah berkualitas standar tim degradasi. Inkonsistensi tetap menjadi penyakit Manchester United, meski sudah melakukan pergantian pelatih dari Ole Gunnar Solskjaer kepada Michael Carrick dan kini Ralf Rangnick. Manchester United saat ini menduduki peringkat ke-7 di tabel klasmen Premier League dengan perolehan poin 31, tertinggal cukup jauh dari 3 besar. Mayoritas pemain United musim ini tidak luput dari kritikan, namun Parker menilai bahwa sektor gelandanglah yang menjadi sorotan utama. Orang-orang telah berbicara tentang bagaimana mereka melihat Rangnick sebagai seorang mentor. Jadi Anda mencari dia untuk membuat struktur dan apa yang dapat membawa mereka ke langkah berikutnya, ujar Parker kepada Bitfire. Namun, masalahnya adalah bagaimana Anda bisa membangun ketika pemain yang Anda miliki tidak ingin memberi cukup atau tidak cukup baik untuk masuk. Kita melihat itu saat melawan Wolverhampton. Manchester United memiliki lini tengah standar tim degradasi untuk saat ini, ungkap Paul Parker. Manchester United saat ini bisa jadi memiliki sederet bintang papan atas. Namun Parker menilai bahwa nama terkenal saja tidak cukup untuk memperkuat tim selevel Setan Merah. Manchester United memiliki banyak nama terkenal, tetapi mereka tidak memiliki apa yang lebih penting dari apapun, dan itu adalah hati, semangat, dan keberanian, ungkap Paul Parker. Belakangan muncul isu bahwa telah terjadi ketidakharmonisan di ruang ganti United, dan 17 pemain dikabarkan tidak bahagia berada di dalam klub. Ralf Rangnick akui Manchester United masih jauh dari sempurna, tetapi clean sheet juga penting. Manchester United mendapatkan keberuntungan saat mereka menang 1-0 atas Aston Villa di ajang Piala FA. Pelatih Ralf Rangnick mengakui Manchester United jauh dari kata sempurna. Meski mendapatkan kemenangan 1-0 atas Aston Villa, kemenangan yang sangat dibutuhkan untuk mencapai putaran keempat Piala FA. Manajer sementara Rangnick sangat membutuhkan hasil kemenangan untuk meredam situasi di dalam tim. Selama seminggu terakhir, ada beberapa pemain yang tidak puas di Manchester United setelah penampilan buruk Manchester United setelah kalah 0-1 di kandang dari Wolverhampton. Satu keputusan besar diambil di tangan pelatih asal Jerman itu saat Cristiano Ronaldo yang sedang tidak fit tidak bermain. Ada sedikit peningkatan dalam kinerja. Untuk mengatakan bahwa ini adalah permainan yang sempurna, tidak ada yang akan percaya itu. Tentu saja tidak, kata Rangnick. Kami masih memiliki beberapa hal yang bisa kami perbaiki, tetapi clean sheet penting hari ini, dan kami bekerja bersama. Masih banyak hal yang harus ditingkatkan, tetapi lebih mudah untuk melakukannya dengan kemenangan 1-0, ungkap Rangnick. Secara head-to-head, Manchester United unggul dari Aston Villa dengan 14 kemenangan dari 20 kali pertemuan kedua tim. Usai Aston Villa, Manchester United tidak sabar menghadapi Middlesbrough. Manajer interim Manchester United, Ralf Rangnick,
mengaku senang timnya bisa lolos ke babak keempat FA Cup. Dia mengaku tidak sabar berhadapan dengan Middlesbrough di pertandingan berikutnya. United memastikan diri lolos ke babak keempat FA Cup pada dini hari kemarin. Tim Setan Merah berhasil meraih tiket terakhir ke babak keempat setelah mengalahkan Aston Villa. Lawan Manchester United di babak keempat nanti sudah ditentukan. Kali ini mereka akan berhadapan dengan tim Championship Middlesbrough. Rangnick mengaku antusias menghadapi Middlesbrough. Apakah saya senang dengan undian melawan Middlesbrough? Jawabannya adalah iya. Buka Rangnick kepada Manchester United TV. Rangnick mengaku lega timnya bisa melaju ke babak keempat karena dia menilai Aston Villa bukan lawan yang membuat mereka menderita sepanjang laga. Hari ini kami memiliki satu tujuan, yaitu mencoba untuk menang melawan Aston Villa dan lolos ke babak berikutnya. Sejak awal kami mengetahui akan jumpa Aston Villa. Kami tahu bahwa ini undian yang berat, namun kami berhasil memenangkan pertandingan ini, ungkap Rangnick. Rangnick menyebutkan bahwa United tidak boleh besar kepala setelah menang di laga tersebut, karena dia menilai laga berikutnya akan sulit bagi mereka. Setan Merah akan berhadapan dengan Aston Villa lagi, namun kali ini di ajang IPL. Rangnick menyebut bahwa laga ini bakal sangat berat. Dalam kurun waktu 5 hari, kami akan berhadapan dengan Aston Villa lagi di Birmingham. Ini akan menjadi laga yang sulit untuk kami, ungkap Rangnick. Manchester United akan membidik kemenangan di markas Aston Villa karena mereka butuh memperbaiki posisi mereka di klasmen. Tim Setan Merah tersebut menempati peringkat ke-7, jadi mereka harus kembali ke jalur kemenangan untuk bisa kembali ke 4 besar. Rio Ferdinand bongkar masalah utama Manchester United selama ini. Manchester United terus terlihat seperti tim yang punya banyak masalah, dan sang mantan pemain Rio Ferdinand tahu apa sebabnya. Beberapa hari yang lalu, sempat beredar kabar sebanyak 17 pemain tidak bahagia di Manchester United. Laporan tersebut juga mengungkapkan jika 11 diantaranya berniat untuk hengkang dari Old Trafford, entah pada bulan ini ataupun musim panas. Ini bukan kali pertama terjadi. Manchester United seperti kekurangan ruang privasi di ruang ganti. Pada era kepelatihan Jose Mourinho dan Ole Gunnar Solskjaer pun, kondisi ruang ganti tim kerap bocor ke publik. Bahkan Mourinho sempat terekam kamera terlihat memiliki hubungan yang tidak baik dengan salah satu pemain bintang, Paul Pogba, dalam sesi latihan. Dan beberapa pekan setelah video tersebut beredar, Mourinho dipecat. Ferdinand yang pernah membela United selama 12 tahun menganggap ini sebagai masalah besar. Dia merasa manajemen terlalu lembut dalam menangani para pemain yang secara terbuka mengkritik klub. Saya pikir kesalahan terbesar United dalam beberapa tahun terakhir adalah membiarkan pemain tertentu dan orang-orang eksternal yang merupakan bagian dari lingkaran dan juga jaringan pemain tidak menghormati klub secara terbuka. Mereka tidak membanting pintu dengan keras di depan wajah mereka dan menempatkannya di tempat yang seharusnya, ungkap Rio Ferdinand. Bagi Ferdinand, klub tidak boleh sampai kehilangan ketegasan di depan para pemain. Sebab dengan demikian, mereka jadi lebih leluasa untuk melakukan tindakan yang jauh lebih parah di kemudian hari. Anda tidak boleh membiarkan itu, karena pada saat Anda membiarkan sekali, ada yang melewati batas. Pemain lain dan orang-orang di sekitarnya mulai berpikir, oh dia berhasil lolos. Saya akan mengatakan pendapat saya karena tidak ada dampaknya. Pemain saya tidak akan mendapatkan serangan apapun. Itu adalah kesalahan pada hierarki klub sepak bola dalam beberapa tahun terakhir yang dilakukan dengan sangat buruk. Mereka terlalu sering membiarkan. Mereka seharusnya menghukum orang-orang itu, ungkap Rio Ferdinand.